puisinya dan bermain dengan imaji-imaji murni. Tentu bukan berarti bahwa kata-kata bukanlah alat mengantarkan pengertian. Saya kutip Sutarji Kalsombahri dari kredo puisinya. Menjadi titik tengah adalah menyadari puisi sebagai wahana komunikasi. Ketika avantgardisme gelombang kedua tampaknya menggali lebih lanjut kalimat-kalimat sumbang, derau, dan puisi bebas Khairil. Tentu setelah pergaulan yang lebih baik dengan puisi dunia. Puisi Sapardi Djoko Damono sejak Mata Pisau sampai Kolam, kumpulan puisinya yang terakhir yang terbit tahun lalu, memang tidak tertarik kepada pembebasan dari penjajahan gramatika, kalimat sumbang, disonansi, atau permainan bunyi nonsens, atau penghilangan tanda baca untuk efek kejut. Puisinya kembali kepada kalimat, kepada satuan ujaran yang mengelak dari frase mengambang. Ia juga tidak mengajak kita kepada permainan alusi yang menuntut pembaca untuk mengungkai kasanah bacaan yang menghantui puisi. Kurang lebih menarik pembaca kepada muslihat yang membuat puisi, pembaca puisi tiada lain ketimbang si penyair sendiri. Itu kata-kata Sapardi yang saya kutip ketika dia membicarakan Asmaradana, kumpulan puisi Gunawan Muhammad. Makna adalah nikmat yang kita dapat di dalam dan dengan permainan. Dan makna bukanlah penyarian akan isi sajak. Barangkali kita merasa mendapat makna apabila kita mampu menyingkap sedikit hukum permainan. Jadi apa itu hukum permainan? Buat saya ada dua ya. Hukum permainan itu ketika kita merasakan misalnya konvensi ya, bentuk di dalam puisi itu memberikan ruangan untuk setiap unsur sajak itu saling bermain dan saling menempuh ketegangan satu sama lain. Tetapi ketegangan itu harus diakhiri oleh bentuknya sendiri, sehingga kita merasakan itu tadi ketidakteraturan di dalam ketertiban misalnya. Dan ini saya kira pelajaran paling penting dari Khairil Anwar ya. Kalau kita membaca misalnya Senja di Pelabuhan Kecil, dan kalau Anda periksa unsur-unsurnya, itu Anda tidak akan bisa mengerti pantai keempat itu apa sebenarnya. Seduh penghabisan bisa terdekap. Aku sendiri berjalan, tiada lagi aku sendiri berjalan. Jadi unsur-unsur itu seakan-akan saling terlepas ya. Bait pertama dan kedua itu seakan-akan pemandangan yang dilihat oleh orang ketiga. Tapi tiba-tiba aku muncul di situ. Banyak sekali. Jadi misalnya saja ini kali tidak ada yang mencari cinta di antara gudang, rumah tua pada cerita, tiang serta temali. Frase pada cerita itu menabrak urutan antara gudang, rumah tua dan seterusnya itu. Jadi ada unsur disonansi di situ. Dan kita tidak bisa membayangkan bentuk-bentuk yang seperti ini sebelum Khairil Anwar di dalam bahasa Indonesia tentu saja. Karena kalau Anda memeriksa puisi-puisi Bujangga Baru, Amir Hamzah misalnya, itu kan kalimat-kalimatnya sempurna, pengertiannya benar pada setiap kalimat dan urutannya benar gitu. Jadi belum ada montase kurang lebih. Nah setelah Khairil itu muncul montase dan itu saya kira teknik yang diamalkan oleh para penyair yang kemudian. Unsur permainan yang kedua menurut saya adalah hubungan antara puisi itu sendiri dengan tradisi persajakan yang melingkupinya. Jadi semakin kita tahu keterhubungan sebuah puisi dengan puisi-puisi lain, puisi ini akan semakin menarik. Ya, jadi seorang kritikus Amerika Serikat bernama Harold Bloom mengatakan bahwa makna sebuah puisi adalah keterhubungannya dengan puisi-puisi lain. Gitu. Jadi kita akan tahu misalnya bagaimana kalau membaca Wallace Stevens itu kita sekaligus membayangkan dia itu kelanjutan dari John Keats di satu pihak dan Walt Whitman misalnya. Jadi permainan ketegangan semacam itu yang membuat puisi itu semakin menarik dan menurut saya itu juga hukum permainan yang bisa kita singkapkan. Jadi kita mendapatkan makna apabila kita mampu menyingkap sedikit hukum permainan. Atau makna adalah perjalanan menuju sunyi, menuju kepada apa yang tak terucapkan.
Komunikasi di dalam bicara sehari-hari terjadi di antara dua subjek yang utuh pasti. Tetapi komunikasi semacam ini kerap kali membuahkan bukan makna, tetapi semacam penjajahan pengertian. Itulah sebabnya puisi yang tak lagi bersikeras mendedahkan si aku, memberi kita pembaca seorang kau yang menghilang pada suatu musim hujan. Seorang kau yang menghilang pada suatu musim hujan dan kembali lagi sebagai si dia yang hanya mirip belaka dengan si kau yang berkisah kepada si aku tentang pengembaraan si kau. Mohon maaf, parafrase semacam ini akan membingungkan dalam tanda kutip oleh berbagai kata ganti yang digunakannya. Adapun kisah pengembaraan itu sendiri seperti apa, kita tak pernah tahu. Saya tadi mengutip puisi kisah dari Perahu Kertas. Atau dalam sebuah puisi prosa yang lain, si kau adalah subjek yang bercermin. Tetapi sekaligus juga mengembun di cermin itu, lalu menetes dan memercik kemana-mana. Ambiguitas adalah makna itu sendiri. Ketika saya mengutip dua puisi tadi, maka ambiguitas adalah makna itu sendiri. Atau ambiguitas adalah upaya kita menggapai makna. Kita bagaikan cermin yang menangkapmu sia-sia. Itu juga sebuah frase dari puisi Sapardi berjudul Cermin dari Perahu Kertas. Penyair hendak memurnikan kata dan bahasa, tetapi ia tidak mungkin lagi bebas dari semantik dan nahu dari khazanah sastra yang melingkupinya. Itulah sebabnya ia cemburu kepada kanak-kanak yang mulutnya bisa menjelmakan kitab suci. Ya, kenapa kitab suci? Kenapa bukan dongeng? Namun, dengan mencoba berlaku sebagai kanak-kanak pula, penyair bisa memperlakukan kata-kata sebagai benda-benda yang lalu dibujuknya untuk terlibat permainan, yakni permainan yang tunduk kepada nalar sastra, nalar orang dewasa. Dengan demikian makna adalah tegangan antara mata kanak-kanak dan nalar orang dewasa. Yang pertama, yaitu mata kanak-kanak membawa kata menerobos batas kenyataan untuk mencapai seberang. Yang kedua, yaitu nalar orang dewasa dengan nalar senantiasa terjaga, senantiasa bertanya, masihkah bermakna bagimu segala yang ingin kukatakan? Saya mengutip lagi sajak-sajak 4 seuntai barusan. Atau penyair juga pembaca senantiasa ragu akan kata, akan bahasa, sehingga ia digoda masuk ke dalam telinganya sendiri, agar ia bisa menafsirkan sebaik-baiknya apapun yang dibisikkannya kepada dirinya sendiri. Saya mengutip puisi Sapardi lagi barusan. Telinga itu boleh jadi adalah puisi Sapardi Djoko Damono. Masuklah ke dalam sana jika kau hendak mendengar sunyi. Jika kau hendak menafsirkan sunyi yang ternyata lebih besar ketimbang yang kau duga. Puisi Sapardi barangkali adalah nyanyi sunyi terakhir. Karena barang siapa hendak mendedahkan lagi nyanyi sunyi, maka dia akan terkutuk ke dalam pengulangan. Nyanyi sunyi Sapardi Djoko Damono membuktikan bahwa modernisme tidak harus berisi disonansi, tetapi bisa juga terdengar merdu. Ia memberi kita ambiguitas yang sama artinya dengan komunikasi. Ia memadatkan lanskap dengan kalimat-kalimat yang genap. Jadi suatu paradoks, memadatkan dengan kalimat-kalimat yang genap. Ia memisahkan si aku pengujar dari diri penyair dan memalihkannya dan bahkan melenyapkannya. Ia membetahkan, barangkali juga menghibur kita dengan kesederhanaan, minimalisme, dan kepaduan. Apa-apa yang mungkin saja bisa disebut sebagai profound simplicity. Saya mengutip kata-kata teman saya, Hasif Amini. Sampai pada suatu titik tertentu kita sadar bahwa semua itu menuntut prasyarat bahwa penyair harus membatasi kosakata dan mempersempit ranah dunia rekaatnya.
ia mesti rela